wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Herawati MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah studi hadis. Perkenalkan, nama saya Valentina Eka Amelia dan saya Sheila Rahmatika Fitria dari TBID semester 3. Di sini kami berdua akan mempresentasikan artikel yang berjudul Sejarah Hadis pada Tiap Zaman. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sejarah hadis. Sejarah hadis merupakan sumber hukum kedua di dalam Islam setelah Al-Quran. Secara historis, hadis ialah rekam jejak dengan sejarah peradaban yang erat kaitannya dengan peradaban awal atau sunnah. Hadis sebagai sumber ajaran dan pedoman bagi kehidupan umat Islam. Dan hadis ini mempunyai peran penting dalam memahami ajaran agama Islam dan praktiknya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi, sejarah hadis itu merupakan proses pengumpulan, penulisan, dan penyampaian ajaran Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat. Hadis ini adalah laporan yang mencakup ucapan, tindakan, dan persetujuan Nabi yang menjadi pedoman bagi umat Islam. Hadis secara etimologis berarti berita atau kabar. Dalam konteks Islam, hadis merujuk pada segala sesuatu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang mencakup aspek akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Di sini hadis memiliki peran penting. Yang pertama itu sebagai sumber hukum. Hadis ini sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis memberikan detail dan konteks terhadap ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua sebagai pedoman hidup. Hadis menjelaskan tata cara beribadah, etika, dan hubungan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada sejarah hadis setiap periode. Yang pertama ada sejarah pada masa Rasulullah. Pada masa ini kepemimpinan Nabi tidak ada kemampuan baca tulis terbilang masih sangat kurang. Oleh karena itu Nabi menekankan kepada para sahabat untuk menghafal, memahami, memelihara, dan menetapkan hadis kepada amalan sehari-hari dan juga menyampaikan kepada orang lain. Pada masa ini, Nabi tidak hanya memberikan perintah, tetapi beliau juga memberikan banyak motivasi melalui doa-doanya. Rasulullah juga mendoakan kebaikan di akhirat bagi orang yang mempelajari dan menyebarluaskan hadis. Jadi, sebelum masuknya Islam itu, masyarakat Arab dikenal sebagai ummi, yang artinya tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis. Namun istilah ini sering disalahpahami dalam kenyataan. Ada setiap individu tertentu di kalangan orang Arab yang memiliki kemampuan tersebut, meskipun secara umum tingkat literasinya masih rendah. Masyarakat Arab sangat mengandalkan tradisi lisan untuk menyampaikan pengetahuan dan budayanya, seperti cerita, puisi, dan ajaran yang disampaikan dari generasi ke generasi melalui penghafalan. Dengan terbatasnya kemampuan baca tulis, Nabi Muhammad mendorong para sahabat untuk menghafal hadis tersebut. Hal ini penting untuk menjaga dan menyebarkan ajaran Islam secara akurat. Nabi tidak hanya menekankan penghafalan, tetapi juga pemahaman dan pengalaman ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Ini menjadikan hadis sebagai pedoman praktis bagi umat Islam. Selain itu, Nabi juga mendorong para sahabat untuk menyebarkan hadis kepada umat Islam untuk menciptakan jaringan penyampaian yang kuat di dalam komunitas Muslim. Nabi juga sering mendoakan kebaikan bagi mereka yang belajar dan menyebarkan hadis. Doa-doa ini menjadi motivasi spiritual bagi sahabat untuk terus menyebarkan ajaran Islam. Selanjutnya adalah hadis pada periode sahabat. Para sahabat Nabi banyak yang menjaga dan menghafal daripada menuliskan hadis tersebut.
Hal itu dikarenakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan perintah menulis hadis. Bahkan Rasulullah pun juga melarang untuk menulis hadis pada masa awal Islam. Para sahabat juga membentuk majelis untuk memperdalam keislamannya, salah satunya dengan cara menjaga hadis dengan mengontrol diri mereka untuk tidak meriwayatkannya secara bebas. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan saat meriwayatkannya. Manhaj secara bahasa berarti torik, yang artinya jalan atau cara. Di dalam konteks kajian ilmu hadis, manhaj merujuk pada cara atau metode yang ditempuh oleh para ahli hadis, khususnya para sahabat Rasulullah dalam memahami hadis. Cara ini melibatkan pemahaman baik dari sisi sanad rantai perawi maupun mantan teks hadis dan hal-hal yang terkait dengan periwayatannya. Cara para sahabat dalam menerima dan menyampaikan hadis pada masa Rasulullah berbeda dengan cara yang dilakukan oleh generasi setelah itu. Pada masa Rasulullah, sahabat yang dekat dengan beliau seperti Khulafaur Rasyidin memiliki minat besar untuk memperoleh hadis langsung dari Nabi Muhammad SAW. Mereka berusaha keras mengikuti beliau agar dapat menerima secara langsung perkataan, perbuatan, atau persetujuan beliau. Para sahabat yang tidak dapat hadir secara langsung mencari sahabat lain yang dapat mendengar dan melihat apa yang disampaikan oleh Nabi dalam menyampaikan hukum atau melakukan ibadah. Nabi Muhammad memastikan bahwa setidaknya ada sahabat yang menyaksikan agar informasi tersebut dapat disampaikan secara akurat. Manhaj sahabat dalam menerima hadis. Dalam hal ini ada 4 cara yang ditempuh oleh para sahabat untuk mendapatkan hadis dari Nabi Muhammad. Yang pertama adalah para sahabat selalu aktif menghadiri majelis yang disampaikan oleh Rasulullah. Beliau menyediakan waktu khusus bagi para sahabat untuk mendengarkan dan memahami berbagai ajaran agama Islam. Para sahabat berupaya untuk mengikuti berbagai majelis tersebut, walaupun mereka menghadirinya secara bergiliran. Jika ada sahabat yang tidak dapat hadir, mereka memastikan agar informasi dan pesan-pesan agama yang disampaikan dapat diwariskan dengan baik dengan bantuan sahabat-sahabat yang hadir. Dengan demikian, semangat para sahabat dalam menghadiri pengajian dan berpartisipasi dalam menyebarluaskan ajaran Islam sangat kuat pada masa Rasulullah. Yang kedua, Rasulullah Muhammad SAW berdiri sendiri menghadapi berbagai persoalan dan beliau yang menyampaikan masalah tersebut kepada para sahabat. Jika jumlah sahabat yang hadir saat penyampaian masalah tersebut cukup banyak, Nabi Muhammad memastikan informasi tersebut tersebar luas di kalangan mereka. Tetapi sahabat yang hadir itu terbatas. Beliau memerintahkan kepada sahabat yang hadir untuk segera menyampaikan berita tersebut kepada sahabat-sahabat yang tidak hadir. Ketika para sahabat menghadapi kesulitan, ketidakpastian, ataupun memiliki persoalan, mereka selalu mencari petunjuk dan penjelasan langsung dari Rasulullah. Sebagai Rasul dan pemimpin umat, beliau memberikan fatwa dan penjelasan hukum Islam untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para sahabat. Jikalau ada sahabat yang malu bertanya, maka dia mengutus sahabat lain yang berani untuk bertanya langsung tentang suatu peristiwa atau masalah hukum yang dialaminya. Dan Rasulullah juga selalu terbuka menjawab pertanyaan dan memberikan bimbingan. Yang keempat yaitu terkadang para sahabat menyaksikan langsung perbuatan Rasulullah terutama dalam konteks ibadah seperti wudhu, sholat, zakat, dan haji. Dengan sesegera sahabat yang menyaksikan itu menyampaikan peristiwa tersebut kepada sahabat yang lain. Proses ini membantu menjaga akurasi dan kesahihan pelaksanaan ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Manhaj sahabat dalam menyampaikan hadis. Para sahabat sangat berhati-hati dalam menyampaikan kembali hadis yang telah diterimanya. Seperti halnya sikap hati-hati yang diterapkan oleh Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib terhadap periwayatan hadis dalam masa awal-awal Islam. Meskipun Utsman dan Ali memiliki sikap hati-hati, seruan mereka itu tidak begitu berpengaruh terhadap para periwayat yang bersikap longgar dalam menyampaikan hadis.
Dalam kasus Utsman, kemungkinan pengaruhnya kurang dibandingkan dengan Umar, karena Utsman tidak sekeras Umar. Sementara itu, Ali menghadapi pertentangan politik dan ekspansi wilayah Islam yang luas yang membuat kontrol ketat terhadap riwayatan hadis menjadi sulit. Selanjutnya adalah hadis pada periode tabi'in. Seperti para sahabat Rasulullah yang sangat berhati-hati dalam menghafal dan mempelajari hadis hingga meriwayatkannya, para tabi'in juga sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Masa ini dikenal sebagai masa penyebarannya. Periwayatan hadis ini menawarkan kemudahan bagi para tabi'in untuk mempelajari hadis. Mereka mengumpulkan dan mencatat hadis melalui pertemuan dengan para sahabat dan mencatat apa yang mereka pelajari dari pertemuan tersebut. Dalam hal menulis hadis, para tabi'in selain menghafal secara teratur juga menulis beberapa hadis yang telah mereka terima. Selain itu, mereka juga memiliki catatan atau surat-surat yang mereka terima secara langsung dari para sahabat yang bertindak sebagai gurunya. Masa tabi'in dimulai dengan berakhirnya masa tabi'in terakhir adalah tabi'in yang bertemu dengan sahabat yang meninggal paling akhir. Cara periwayatan hadis pada masa tabi'in adalah bilafzi, yaitu dengan lafaz, karena kodifikasi hadis mulai dilakukan di akhir masa tabi'in. Kodifikasi pada masa ini telah menggunakan metode yang sistematis, yaitu dengan mengelompokkan hadis-hadis yang ada sesuai dengan bidang bahasan, walaupun dalam penyusunannya masih bercampur antara hadis Nabi dengan qaul sahabat dan tabi'in. Sebagaimana yang terdapat dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik, barulah pada awal abad kedua Hijriah dalam kodifikasinya, hadis telah dipisahkan dari qaul sahabat dan tabi'in. Selain riwayat bi al-lafzi, ada juga sistem penerimaan dan periwayatan hadis dengan sistem isnad. Maraknya pemalsuan hadis yang terjadi di akhir masa tabi'in yang terus berlanjut sampai masa sesudahnya menjadikan para ulama untuk meneliti keautentikan hadis. Cara yang ditempuh para ulama yaitu dengan meneliti perawi-rawinya. Dari penelitian tersebut memunculkan istilah isnad sebagaimana yang dikenal hingga saat ini. Baik, mungkin itu saja dari kami mengenai pembahasan artikel dengan judul Sejarah Hadis dari Setiap Zaman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.